Sip. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat Bagaimana sore. kabarnya? Baik, Sore Bu Marta. Ya, ini pas jam-jam melelahkan di sore hari dalam IHT kita kali ini. Tapi saya berharap Bapak Ibu tetap semangat dalam mengikuti demi anak-anak kita. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih? Je, Bu. Agar kita lebih semangat kita akan ice breaking dulu. Ya. Mohon Bapak Ibu semua kameranya untuk dinyalakan. Siap. Karena kita akan tes konsentrasi dari penglihatan kita. Biasanya kalau sudah sore itu kan pandangan kabur-kabur gitu ya. Ya. Saya akan bernyanyi, nanti Bapak Ibu silahkan melakukan apa yang saya minta, tetapi melakukan yang saya minta dengan perkataan, tetapi dengan melihat saya. Mohon maaf Bapak Ibu bisa melihat saya? Bisa, Bu. Ya, oke, kita mulai ya. Bisa. Kalau kau suka hati, pencet hidung. Hidung. Mana Bapak Ibu? Ada yang salah nggak ini? Oke. Kalau kau suka hati, pencet mata. Mata. Lagi mana Bu Marta apa Parati? Nah, iya tadi saya bilang melakukan sesuai dengan kata-kata saya, tetapi Ya, jangan Marta berarti ya saya hanya mencoba. Bapak Ibu konsentrasi saja. Kalau pencet hidung, tapi kok yang dipencet sini berarti udah Tidak konsentrasi. Ya gitu saja ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali kepada materi kita pada sore hari ini. Mohon izin saya akan screen shoot untuk materinya. Ya. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah bisa. Sudah bisa, Nji? Oke, Nji. Baik, terima kasih. Oh, Bapak Ibu, sore hari ini sebenarnya menindaklanjuti dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lainnya sebagai mentor kita ya. Kita akan belajar tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, di sini nanti kita akan lebih banyak untuk share saja. Kami percaya Bapak Ibu sebagai pengajar di sekolah-sekolah dan juga sudah berpengalaman, tentu memiliki pengalaman-pengalaman bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Nah, ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Pernahkah ya Bapak Ibu itu menemui peserta didik mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Kira-kira pernah enggak ya Bapak Ibu? Pernah. Tadi siapa yang? Saya ya, betul ya. Pernah, bagaimana Bu pengalamannya? Iya. Harusnya materinya itu sudah bisa, harusnya sudah tetapi dikuasai. ternyata anak kok tidak bisa. Menjawabnya belum bisa. Kenapa kira-kira Bu? Karena memang dia tidak mampu, karena sebelumnya saja dia tidak mampu. Saya kan tentang matematika ya Bu. Ya. Tentang matematika kita mengajar tentang perkalian. Tetapi konsep perkalian saja dia belum menguasai, jadi yang lain belum. Akhirnya tetap kita jalan sesuai dengan materi, tapi anaknya tetap tidak bisa karena konsep sebelumnya belum dikuasai, Bu. Ya, terima kasih sekali Bu. Ini pengalaman dari Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri, kita menghadapi anak-anak yang sepertinya ini materinya itu harusnya sudah dikuasai, tetapi ternyata anak kita itu belum bisa. Nah, itu pasti ada sebabnya ya. Pasti ada sebabnya. Oke, Bapak Ibu kita perhatikan.
Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi anak kita seperti itu. Nah, salah satunya adalah anak itu kemampuan dari peserta didik atau anak tersebut itu belum tepat ya dengan capaian belajar yang diharapkan itu. Jadi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Itu yang harus mendasari kita bagaimana kita harus mengajar anak agar anak itu bisa memahami ya. Jadi harus kita perhatikan. Nah, sekarang pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu yang bagaimana kita akan pelajari bersama. Jadi merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Yang sering ini guru harus bisa menguasai ini, sering disebut sebagai teaching at the ring level ya. Lalu juga pendekatan pembelajaran yang kita lakukan tidak mengacu pada tingkatan kelas ya, tetapi level di pembelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari atau fase-fase ya. Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan serta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini penting ya Bapak Ibu. Jadi agar anak kita itu bisa menguasai materi, bisa mencapai yang kita harapkan, maka pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak, kebutuhan anak, dan juga capaiannya. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa ini adalah bentuk implementasi yang nggak kelihatan ya Bu. Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran ya. Sehingga kita harus merancang pembelajaran itu yang berpusat pada peserta didik. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa. Bisa, Bu, jelas, Bu. Jelas. Tidak bisa pada kebablasan ya. Bisa. Ya, untuk materi yang saya sampaikan. Bukan. Ya, sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun berdasarkan fase tadi ya. Setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Nah, ini adalah tugas kita semua, tugas Bapak Ibu guru. Jadi kita harus bisa melihat apakah anak didik kita itu sudah mencapai pada fasenya. Kalau misalnya belum, tugas kita adalah bagaimana kita mengusahakan, mungkin memberikan remedi ya, dan sebagainya agar anak itu bisa. Satu hal lagi Bapak Ibu sebelum nanti kita diskusikan bersama, jadi di akhir dari sesi saya nanti kita akan merancang cara mengenal peserta didik kita. Ini berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Hukun, yaitu asesmen diagnostik, tetapi kita lebih cenderung bagaimana cara mengenal karakter peserta didik kita ya. Nah, sebelum itu kita akan melihat tahapan-tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan asesmen. Itu untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut dengan asesmen diagnostik. Tadi ya, di sesi sebelumnya sudah disampaikan. Lalu dalam perencanaan, kita harus mengetahui karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, potensi siswa. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir adalah
selama proses pembelajaran perlu dibuat adanya asesmen, baik itu asesmen formatif maupun sumatif. Perbedaannya Bapak Ibu bahwa asesmen formatif itu asesmen yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu. Sedangkan asesmen sumatif, asesmen yang kita lakukan di akhir proses pembelajaran. Nah, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira agar kita bisa mengajar anak-anak kita sesuai dengan capaiannya, hal yang harus kita lakukan apa? Mengetahui potensi anak terlebih dahulu. Betul sekali, Bu Kundari. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah mengetahui atau mengenal keadaan peserta didik. Itu yang sangat penting ya. Sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali peserta didik kita terlebih dahulu. Kita bisa mengenali potensinya, karakteristiknya, kebutuhan, keunikan siswa dengan berbagai macam cara. Nah, sekarang pertanyaannya atau diskusinya untuk kita semua. Ya, sekarang Bapak Ibu diskusinya. Yang tadi saya sampaikan di akhir sesi ini kita harus bisa merancang atau mengetahui cara mengenal peserta didik kita. Mari Bapak Ibu, ada yang bisa share ke kita semua, sharing-sharing bagaimana tuh cara kita mengenal, mengetahui karakteristik keunikan peserta didik kita. Karena kita percaya bahwa setiap orang, setiap anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri, tidak bisa disamaratakan. Monggo, dari siapa dulu Bapak Ibu? Dengan tanya jawab, Bu. Tanya jawab tentang minatnya, kesukaannya. Kemudian bicara dengan teman atau orang tuanya, kebiasaan belajar di rumah, dan sebagainya. Ya, pendekatan pribadi ya Bu. Jadi kita menanyakan langsung ke anak ya. Anak itu hobinya apa, kalau di rumah belajarnya dengan siapa, seperti itu. Yang dimaksud begitu ya Bu. Jadi pendekatan pribadi atau mengungkapkan perasaan juga Bu Marta. Bu Hermi, mengungkapkan perasaannya juga Bu Marta, mengungkapkan perasaan. Ketika dalam belajar materi itu rasanya bagaimana? Senang, kesulitan, atau bagaimana begitu? Betul. Jadi perasaan siswa yang diungkap. Jadi kayak semacam refleksi ya Bu. Jadi anak kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan ketika mengikuti pelajaran. Kalau misalnya nih Bu, misalnya anak itu mayoritas menjawab nggak suka, sedih, jenuh. Kira-kira apa yang harus diperbaiki, Bu? Ya, kita menuntun, Bu. Kita menuntun. Seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara itu. Betul. Metodenya. Sudah sejauh mana kalian berusaha untuk bisa mengerjakan ini? Apa yang sudah dilakukan? Itu. Kemudian kita menuntun. Ya. Ya, terima kasih Bu Hermi. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan untuk mengenal karakteristik peserta didik kita? Untuk bapak-bapak guru, karena nanti kan mau tidak mau berhadapan dengan siswa ini Pak. Iya. Kalau berhadapan dipongkan aja Bu. Gitu. Pak Arso, bagaimana tanggapannya? Pengalamannya Bapak? Oh ya kalau kelas tinggi diberi instrumen Ibu, diberi instrumen kesukaan tadi minatnya apa dan sebagainya, lalu instrumen itu kita lihat inginnya anak apa begitu loh, itu salah satu saja. Ya, baik ya, itu jawaban yang luar biasa. Jadi untuk kelas tinggi mungkin bisa dibantu dengan instrumen ya, instrumen biasanya ini kalau di sekolah-sekolah yang sudah maju ada guru BK-nya, itu instrumen yang membuat guru BK. Tapi kalau nggak ada guru BK, biasanya wali kelas yang membuat instrumen. Mungkin kalau
wali kelas yang buat bentuknya mungkin sederhana begitu ya Pak Arso ya, tidak seperti mungkin teori seorang BK yang memberikan instrumen minat bakat kepada siswa begitu ya. Boleh. Kalau di sekolah kami nggak ada sekolah yang maju, Bu. Nanti ketabrak mobil lewat masalahnya. Narsol. Iya, Pak. Mungkin ada yang mau menambah Bapak Ibu sharingnya bagaimana cara kita mengenal peserta didik kita itu? Karena ini akan berkesinambungan. Iya. Menanyakan kepada orang tuanya, Bu, perilaku siswa di rumah. Oke, Bu Istinganah, berarti menanyakan kepada orang tua. Berarti kuncinya di sini seorang guru harus berkomunikasi aktif, menjalin komunikasi relasi yang baik dengan orang tua ya Bu. Ya. Karena dengan demikian kita akan bisa menggali potensi, karakter, minat bakat yang dimiliki oleh anak kita tersebut. Bagus sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Waktunya tinggal 5 menit. Masih ada waktu bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Pak Gito, mana ini suaranya yang sangat banyak pengalaman dalam menghadapi anak-anak? Pak Nur Kamit, Pak Waryoto, adakah pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita semua cara mengenal peserta didik, Pak? Yaitu Cukup, Bapak Ibu? Ada yang sudah cukup? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk perhatiannya dalam sesi ini. Kita akan jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi mendorong kita semua sebagai guru, sebagai pengajar untuk bisa terlebih dahulu mengenal karakteristik keunikan setiap peserta didik kita, karena kita tahu bahwa setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, satu dan yang lain yang harus diperhatikan secara berbeda pula. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri sesi ini, mohon kamera dinyalakan, kita akan berfoto bersama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Sore. selamat sore. Bu Isti.